Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atika Aprianti dengan NIM 171401117, kelas PKMIA semester 7 dalam mata kuliah Manajemen Pendidikan Islam. Kali ini saya akan menjelaskan prinsip-prinsip manajemen. Prinsip-prinsip manajemen menurut Henry Fayol itu ada 14. Apa sih prinsip manajemen? Prinsip manajemen adalah dasar serta nilai yang menjadi intisari dari sebuah keberhasilan manajemen. Prinsip manajemen bisa juga merupakan dasar ataupun kaidah yang merupakan kebenaran secara fundamental yang dijadikan acuan pedoman di dalam melaksanakan tugas memimpin sebuah usaha kerjasama untuk meraih suatu keseimbangan setinggi-tingginya di dalam upaya mencapai tujuan manajemen. Yang pertama, prinsip manajemen menurut Henry Fayol yaitu pembagian kerja atau division of work. Division of work atau spesialis pekerjaan kepada individu-individu dalam lingkaran manajemen untuk membangun sebuah pengalaman dan terus mengasah keahliannya sehingga pada akhirnya individu-individu tersebut bisa menjadi lebih produktif dan menguntungkan. Walau para karyawan itu memiliki banyak kekurangan, tapi jika diasah selama terus-menerus, mereka itu akan bisa menjadi produktif dan lebih menguntungkan pada perusahaan atau pekerjaan yang dijalaninya itu tadi. Prinsip manajemen yang kedua, wewenang dan tanggung jawab atau authority dan responsibility. Wewenang dan pertanggungjawaban adalah kunci di dalam melakukan kerjasama usaha. Bukan tanpa sebab, tanpa prinsip ini para manajer tidak akan bisa mengadakan suatu hubungan ke atas maupun ke bawah. Manajemen tingkat yang lebih atas harus punya kekuasaan. Dengan begitu, dia bisa memberi perintah dan bisa ditaati. Adanya kekuasaan tersebut akan timbul pertanggungjawaban. Keduanya harus dalam kondisi yang seimbang. Tidak ada kekuasaan tanpa tanggung jawab, dan begitu juga sebaliknya, tanggung jawab terbesar ada pada manajemen puncak. Apabila perusahaan mengalami kegagalan, yang gagal adalah manajemen puncak pemimpinan, bukan karyawan. Karena manajemen puncak yang punya wewenang, yang berhak menyuruh dan berhak memberi perintah, dan yang harus bertanggung jawab. Karyawan hanya menerima perintah, karyawan hanya menjalankan amanah. Mereka hanya disuruh, tidak ikut bertanggung jawab sepenuhnya. Maka dari itu, apabila seorang pucuk pemimpin tidak memiliki keahlian dan sifat kepemimpinan, maka wewenang yang ada bisa menjadi bumerang yang merugikan bagi diri sendiri, maksudnya terhadap manajemen itu tadi, manajer itu tadi. Ketiga, disiplin. Disiplin sangat berhubungan dengan wewenang. Apabila wewenang tidak bisa berjalan dengan semestinya, maka bisa jadi disiplin akan hilang. Maka pemegang wewenang setidaknya harus bisa menanamkan rasa disiplin terhadap diri sendiri, sehingga nantinya memiliki tanggung jawab terhadap pekerjaan yang sesuai dengan wewenang yang dimiliki. Disiplin itu meliputi yang pertama, kesungguhan hati, yang kedua, kerajinan, yang ketiga, ketaatan, yang keempat, kesiapan, yang kelima, persetujuan, yang keenam, kebiasaan, dan yang ketujuh, tata kerama antara organisasi tersebut dengan warganya. Kemudian, prinsip manajemen yang keempat, yaitu kesatuan perintah atau unity of command. Kesatuan pemerintah adalah sebuah prinsip di mana perintah yang diterima bawahan tidak diperbolehkan untuk diberikan oleh lebih dari seorang petugas yang ada di atasannya. Dalam melakukan pekerjaan, para karyawan harus memperhatikan prinsip-prinsip kesatuan perintah supaya pekerjaannya itu bisa dilaksanakan secara baik. Setiap karyawan harus mengetahui kepada siapa dia harus bertanggung jawab dan sesuai dengan kewenangan yang didapatnya. Maksudnya itu, jadi karyawan itu harus bertanggung jawab sepenuhnya atas kewenangan yang diberikan atasannya itu tadi. Kemudian, perintah yang diterima dari manajemen yang lain kepada karyawan yang sama bisa mengakibatkan rusaknya wewenang dan tanggung jawab serta pembagian kerja. Untuk itu, pekerja harus memiliki hanya satu atasan tanpa ada perintah dari yang lain yang bisa jadi sangat bertentangan.
Maksudnya itu akan rancu jika atasannya itu banyak dan banyak yang memerintah, dan juga akan kebingungan. Kemudian prinsip manajemen yang kelima, yaitu unity of direction atau kesatuan pengarahan. Kesatuan pengarahan merupakan prinsip manajemen yang mengatakan setiap golongan pekerjaan yang memiliki tujuan yang sama harus memiliki satu rencana dan dipimpin oleh satu manajer saja. Bisa dibedakan dengan unity of command yang berhubungan dengan jalannya fungsi operasionalia, sedangkan unity of direction berhubungan dengan struktur. Di dalam melakukan tugas dan tanggung jawab, pekerja perlu diarahkan pada sasarannya. Kesatuan pengarahan ini sangat berhubungan erat dengan pembagian kerja. Prinsip kesatuan pengarahan juga bergantung pada kesatuan perintah. Prinsip manajemen yang keenam, yaitu subordinasi kepentingan perseorangan terhadap kepentingan umum. Prinsip manajemen yang ini menyatakan bahwa setiap karyawan harus mengabdi kepentingan pribadi kepada kepentingan perusahaan atau organisasi. Prinsip ini seperti berupa syarat yang penting supaya aktivitas berjalan dengan baik dan lancar. Prinsip ini terjadi jika karyawan mempunyai kesadaran bahwa kepentingan pribadinya sebenarnya bergantung pada keberhasilan atau ketidakberhasilannya atas kepentingan organisasi tersebut. Prinsip manajemen ini bisa terwujud jika karyawan merasa senang dan nyaman dalam bekerja. Dalam prinsip ini, intinya kepentingan kelompok harus bisa mengatasi kepentingan individu. Jika subordinasi ini mengalami gangguan, maka di sini diperlukan manajemen untuk mendamaikannya. Sehingga kepentingan kelompok harus bisa mengatasi kepentingan individu itu tadi, sehingga bisa bekerja sama. Jika tidak, subordinasi ini akan mengalami gangguan, maka di sini diperlukan manajemen untuk mendamaikannya. Adanya kompetensi manajemen yang bisa mendamaikan antara masalah tersebut. Prinsip manajemen yang ketujuh yaitu penggajian pegawai atau remunerasi. Prinsip remunerasi adalah tantangan pembayaran upah dan cara pembayaran yang adil. Dan yang paling penting, pegawai merasa puas, merasa senang. Logika sederhana saja. Harapannya jika pegawai puas, mereka akan lebih giat dalam bekerja. Kerjaan lebih rajin, tidak telat, tidak bolos, tidak menuntut macam-macam lagi. Intinya produktivitas meningkat, maka perusahaan pun untung. Jadi, apabila upahnya sesuai dengan pekerjaan mereka atau lebih membuat mereka itu senang, sehingga mereka akan lebih giat dalam bekerja. Wah, saya diupah segini, saya akan lebih giat untuk bekerja, mendedikasikan diri, sehingga produktivitas dalam perusahaan itu tadi meningkat, produktivitas dalam suatu forum itu tadi meningkat, maka perusahaan itu akan untung, pegawainya juga untung, perusahaan juga untung. Prinsip manajemen yang kedelapan itu yaitu centralization atau pemusatan. Pemusatan adalah prinsip manajemen yang menyatakan seluruh organisasi harus bisa berpusat, harus memiliki pusat. Prinsip ini harus bisa menunjukkan hingga batas mana kewenangan itu dipusatkan atau dibagi pada suatu organisasi. Pemusatan kewenangan bisa menimbulkan pemusatan tanggung jawab pada sebuah aktivitas. Tanggung jawab yang terakhir dan terbesar berada pada orang yang memegang wewenang tertinggi atau pucuk pimpinan manajer. Prinsip pemusatan bukan berarti ada kekuasaan untuk mempergunakan kewenangan, tapi untuk menghindari adanya simpang siur kewenangan dan tanggung jawab. Prinsip manajemen pemusatan ini juga tidak bisa menghilangkan asal pelimpahan kewenangan, sehingga harus terstruktur di dalamnya. Prinsip manajemen yang ke-9 yaitu rangkaian perintah atau hierarki. Chain of command. Rangkaian perintah merupakan prinsip manajemen yang diharuskan perintah dari atas ke bawah harus seluruh mengambil jarak yang terdekat. Hierarki ini dibutuhkan untuk kesatuan arah perintah. Rantai perintah ini mengacu kepada jumlah tingkat yang ada pada hierarki dari otoritas tertinggi sampai tingkat yang paling rendah pada sebuah organisasi. Garis otoritas ini
jaraknya tidak boleh terlalu jauh. Prinsip manajemen yang ke-10 yaitu order atau ketertiban. Prinsip manajemen ini bisa jadi adalah syarat yang utama karena pada umumnya tidak ada orang yang dapat bekerja pada keadaan kejang atau kacau. Ketertiban pada suatu pekerjaan bisa terwujud jika semua karyawan memiliki disiplin dan ketertiban yang tinggi. Selanjutnya, prinsip manajemen yang ke-11 yaitu equity atau keadilan. Prinsip keadilan menurut Henry Fayol dianggap suatu yang bisa memunculkan kesetiaan dan ketaatan karyawan dengan cara mengkoordinasikan keadilan dan kebaikan para manajer dalam memimpin para bawahan dan memicu tumbuhnya rasa tunduk kepada kekuasaan dari atasannya, sehingga mereka itu patuh, tunduk, tidak melawan kepada atasannya yang seharusnya dihormati. Menurut Atmo Sudirjo, keadilan merupakan realisasi dari suatu yang telah tetap. Kewajaran membutuhkan banyak pikiran sehat, pengalaman, dan kebahagiaan hati. Umumnya karyawan menuntut diperlakukan dengan wajar, mendapat apa yang telah menjadi haknya. Prinsip ini mutlak diperlukan karena menuntut manajemen untuk memperlakukan bawahannya dengan baik, sehingga keatasan itu harus bisa memperlakukan dengan wajar para karyawan pada tempatnya, dan sehingga karyawan itu bisa patuh dan juga menghormati kepada atasannya, sehingga ada keseimbangan juga antara karyawan dan manajer itu tadi. Kemudian prinsip manajemen yang ke-12 yaitu stability of tenure of personnel atau stabilitas masa jabatan dalam kepegawaian. Perputaran karyawan yang tinggi bisa menyebabkan ongkos yang tinggi dalam produksi. Untuk itulah prinsip ini dijalankan. Karyawan akan bekerja dengan lebih baik apabila mendapat stimulus keamanan pekerjaan dan jenjang karir yang pasti. Butuh waktu untuk seorang pekerja agar bisa menyesuaikan diri terhadap jabatan atau fungsinya yang baru serta untuk menunaikan tugas dengan baik. Maka dari itu, prinsip ini perlu untuk dijalankan dengan baik dan sedemikian rupa. Kemudian prinsip manajemen yang ke-13, inisiatif atau prakarsa. Inisiatif merupakan prinsip manajemen yang menyatakan seorang kepala harus pintar dalam memberikan inisiatif. Inisiatif muncul dari dalam diri seseorang yang mempergunakan daya pikir. Inisiatif memunculkan kehendak untuk mewujudkan suatu bernilai guna bagi penyelesai pekerja dengan cara yang sebaik-baiknya. Pada prakarsa ini terhimpun perasaan, kehendak, pikiran, keahlian, serta pengalaman seorang yang intinya akan direalisasi. Setiap prakarsa atau inisiatif yang datang hendaknya harus dihargai setinggi-tingginya. Bila inisiatif tersebut memberikan nilai manfaat yang luar biasa bagi manajemen tersebut, maka keuntungan juga akan didapatkan oleh dua belah pihak, di mana yang memberi inisiatif itu juga akan senang, kemudian perusahaan yang menerima juga akan senang. Prinsip manajemen yang terakhir menurut Henry Fayol yaitu esprit de corps atau semangat kesatuan. Esprit de corps atau kesetiaan kelompok merupakan prinsip manajemen di mana setiap pegawai harus mempunyai rasa kesatuan, senasib, sepenanggungan yang bisa menciptakan semangat kerja sama yang lebih baik. Semangat kesatuan ini bisa muncul jika tiap hari karyawan memiliki kesadaran bahwa tiap pekerjaan berarti bagi pekerja yang lain dan pekerjaan lain sangat diperlukan oleh dirinya. Jadi ada kesadaran tersendiri bagi pekerja tersebut. Manajer yang mempunyai jiwa kepemimpinan akan bisa memunculkan semangat kesatuan ini. Sebaliknya, jika manajer tidak memiliki kemampuan
bisa berakibat perpecahan, sehingga tidak memunculkan semangat tersendiri bagi karyawannya, sehingga tidak memiliki semangat yang berkobar yang dijadikan satu sehingga bisa memajukan perusahaan. Jadi kemampuan manajer harus diolah sedemikian rupa pada mewujudkan kesemangat kesatuan tersebut. Demikianlah pemaparan prinsip-prinsip manajemen menurut Henry Fayol. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Dari saya mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang salah atau kurang berkenan di dalam hati. Saya mohon maaf sekali lagi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.